Perkenalkan, saya Feby. Saat ini domisili di Jakarta. Pekerjaan saya sebagai dokter. Saya tuh pakai kacamata sekitar SMP ya. Dari SMP udah mulai, harusnya udah mulai kacamata udah ada minus, cuma memang jarang dipakai. Terus habis itu ke SMA, sampai yang paling rutin itu saat kuliah sekitar ya dari tahun 2012 ya. Kalau kuliah tuh dari tahun 2012 itu udah rutin pakai kacamata dan jarang lepas tuh. Ya terakhir sih minusnya 5,5, ada silinder juga. Sebetulnya saya ngerasa kayak memotivasi saya untuk lasik itu karena pas olahraga itu kan kalau pakai kacamata tuh nggak nyaman, terus kalau berenang juga nggak nyaman ya, maksudnya saat berenang. Sama yang paling berkesan itu saat misalnya saya pelatihan untuk dokter umum, biasanya kan ada tindakan-tindakan gitu kadang keganggu dengan kacamata yang melorot gitu-gitu, jadi kayak udahlah mungkin saatnya untuk lasik gitu. Gitu. Sebetulnya dari Instagram, abis itu kayak tapi waktu di Instagram itu kayak ya udah tahu gitu aja, cuma sampai Kak Ayu ngechat aku kayak baru ngeh, oh iya ya ada layanan gini. Dari layanan kalau chatnya sangat-sangat fast respon, kemudian penjelasannya juga bagus. Artinya kayak kalaupun misalnya kita awam tidak mengerti, kayak tim dari situasi itu mau ngejelasin dengan detail sih. Oke, aku milih SmartSight itu karena waktu itu lihat di IG-nya Lasik, saya lihat ada layanan baru, kemudian saya baca dulu reviewnya, memang sebetulnya satu-satunya di Asia Tenggara, terus saya baca ternyata sudah ada di Eropa dan di Aussie, dan itu ternyata menjadi layanan yang unggulan gitu. Jadi saya ngerasa, aduh ini kayaknya momen yang tepat untuk ngambil SmartSight gitu, karena memang sebelumnya aku udah baca reviewnya juga sebelum tindakan. Sebenarnya kalau khawatir sih nggak ada sama sekali ya. Aku juga sempat kepoin IG-nya si Klasik, udah aku ada lihat background dokternya, terus mesinnya terutama, kayak aku nggak ada sih keraguan. Nyesel kenapa nggak dari dulu ya? Iya karena aku ngerasa kayak memang kalau aku baca lasik itu mungkin akan perbaikan visusnya itu setelah beberapa hari. Cuma dengan hari +1 aja aku udah ngerasa enak banget. Bahkan kemarin 6 jam sampai 9 jam pertama aja aku udah ngerasa enak sih, kayak nggak habis lasik gitu. Iya, pandangan juga udah nggak blur-blur lagi. Ini adalah hari pertama aku pasca lasik. Dan itu yang aku rasakan saat ini. Pandangan juga terasa lebih jelas, tidak ada kabut-kabut, dan ya clear banget. Dari hasil pemeriksaan sih bagus ya, maksudnya efek pasca operasi secara umum itu bagus. Kalau dari visus saya nggak nanya deh tadi, tapi 6/6 bisa sih tadi. Ini recommended banget. Sebetulnya saya sudah bikin di Instagram ya, review ini saya udah bikin, dan banyak teman-teman saya yang akhirnya nanya-nanya nih tentang tindakan ini gitu. Saya memang review jujur pasca dari H-1 hari H dan pasca tindakan H+1, saya udah ngerasa kalau ini harus direkomendasikan sama teman-teman saya yang mungkin butuh lasik gitu. Kesannya sih gercep ya. Kalau boleh satu kata sih gercep, karena kayak aku memang melihat dari hari pertama itu lumayan ada beberapa pasien, tapi itu tuh nggak membuat pelayanan tuh jadi terhambat gitu, enggak. Setiap dari lantai 1, lantai 2 sampai kemarin di ruang operasi bagus banget gitu. Kalau bisa nggak berlebihan, tapi saya boleh ngasih untuk pelayanan itu bintang 5 sih. Oke, buat mungkin beberapa teman-teman saya atau beberapa orang di luar sana yang maju mundur nih pengen lasik atau enggak, saran aku tanya-tanya dulu aja. Salah satu center yang menurut aku bagus ya di si Klasik ini, mereka punya banyak banget layanan lasik
Dan sebetulnya kalau misalnya teman-teman masih ragu, itulah saatnya teman-teman untuk bertanya. Karena biasanya info itu kita dapatkan ketika kita bertanya. Dan insya Allah sih dijawab dengan detail ya, kayak waktu pemeriksaan awal aja saya dijelaskan bedanya lasik yang satu dengan lasik dan lainnya. Menurut saya mantep aja ya, biar kita bebas kacamata. Ingat lasik, ingat shift lasik.